Selamat pagi dan salam buat kita semua. Perkenalkan saya Bapak Limbong sebagai guru pendamping pada masa MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Katolik Sibolga. Selamat berjumpa siswa-siswa kami yang baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, Bapak sebagai salah satu pendamping masa MPLS ini akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan hidup keagamaan atau hidup rohani di sekolah kita, Sekolah Barumu SMA Katolik Sibolga. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan tentang garis-garis besar dalam proses belajar mengajar nanti di SMA Katolik Sibolga. Tapi sebelumnya, marilah kita awali seluruh kegiatan kita dengan doa pembuka. Teman-teman, mari kita semua menyerahkan diri kepada Tuhan dengan memulai kegiatan ini dengan doa. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami akan memulai proses belajar mengajar kami pada masa MPLS ini. Hadirlah Tuhan bersama kami pada proses belajar mengajar dalam bentuk daring ini. Semoga kegiatan ini dapat membuahkan hasil dan dapat membuat kami semangat baru dalam memulai seluruh aktivitas kami. Berkatilah Tuhan selama proses kegiatan daring ini, semoga berjalan dengan baik. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami, terutama dalam kegiatan proses daring ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, di SMA Katolik Sibolga perlu kami sampaikan, sebenarnya kalau bukan karena masa COVID ini, maka kegiatan kita akan dilangsungkan dimulai dengan ibadat pagi. Artinya seluruh kegiatan proses belajar mengajar itu harus kita awali semua dengan doa. Mengapa? Karena doa merupakan awal dan akhir dari seluruh kegiatan kita. Artinya itu bahwa Tuhan senantiasa memberkati seluruh kegiatan kita. Nah, oleh karena itu, setiap siswa harus tahu tentang doa-doa di sekolah ini, terutama doa-doa pokok yang ada dalam gereja Katolik. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang doa-doa pokok dalam gereja Katolik. Yang pertama, adik-adik harus tahu membuat tanda salib. Jadi apapun agamamu, entah kamu Muslim, entah kamu Protestan, entah kamu Buddha, terutama yang Katolik, harus tahu membuat tanda salib. Nah, di sini setelah saya uraikan bagaimana kalimat dan nanti akan Bapak ajarkan cara membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Atau boleh menggunakan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Atau boleh demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi boleh menggunakan kata dalam, atas, demi. Ya, tergantung bagaimana teman-teman untuk memaknainya. Nah, bagaimana cara membuatnya dengan kalimat ini? Coba perhatikan Bapak. Misalnya kita menggunakan kata dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atau atas nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Atau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, begitu cara membuat tanda salib yang baik dan benar. Ya, setelah membuat tanda salib, kita harus tahu juga mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini saya pikir semua kita tahu. Ya, silakan Anda baca dan silakan Anda lihat nanti doa Bapa kami. Ya, ini yang versi Katolik. Ya. Kemudian ada doa Salam Maria. Nah, Salam Maria ini adalah doa khusus yang dilakukan oleh orang-orang Katolik. Nah, mungkin bagi kamu agama non-Katolik ini mungkin sesuatu yang asing. Ya, kemudian doa kemuliaan. Ya, inilah doa iman. Ya, karena memang menyatakan tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian adalah doa aku percaya. Dalam bahasa Latin juga disebut credo atau iman kepercayaan. Ini pernyataan iman kita kepada Tuhan. Jadi silakan nanti Anda baca dengan baik dan harus tahu juga secara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian ada 10 perintah Allah. Memang kalau kita lihat nanti 10 perintah Allah ini ada versi Katolik, ada versi Protestan. Tapi yang jelas versi manapun itu isinya adalah sama. Hanya mungkin soal urutannya agak berbeda sedikit. Mengapa sama? Karena memang diambil dari sumber yang sama, dari kitab Ulangan dan kitab Bilangan. Kemudian ketika adik-adik nanti atau siswa kami belajar seperti biasa di sekolah ini, kalau sudah lewat nanti masa COVID ini, setiap jam 12 kita akan melaksanakan namanya doa Angelus atau doa malaikat Tuhan. Ya, ini isinya. Ya, nanti ada seorang pemimpin, lalu ada perwakilan umat. Jadi P itu adalah pemimpin, itu adalah umat. Jadi ada seorang pemimpin doa ini, lalu yang U itu adalah perwakilan umat. Nah, sehubungan dengan doa malaikat Tuhan, khusus pada masa Paskah kita tidak mendoakan doa malaikat Tuhan, tapi kita ganti dengan doa Ratu Surga. Jadi caranya sama, ada seorang pemimpin, ada seorang perwakilan dari umat. Nah, jadi ini cara mendoakannya. Bagaimana nanti dilaksanakan itu nanti bisa jadi kami lihat sendiri. Baik, teman-teman, itulah doa-doa pokok kita. Nah, sekarang ketika adik-adik sekolah di SMA Katolik ini, yang terpenting sebenarnya itu bukan hanya soal Anda mendapatkan ilmu lalu Anda lulus dari SMA Katolik ini, tetapi yang paling penting sebenarnya di sekolah kita ini Anda juga harus dididik secara spiritual. Jadi Anda bukan hanya cerdas secara intelektual atau IQ, tapi juga kecerdasan dalam SQ. Jadi kalau sudah bagus di IQ-nya, SQ-nya juga harus bagus. Nah, sesuai dengan pendidikan SQ-nya, Bapak akan menyampaikan tentang katekese tentang moral. Jadi Bapak juga akan bicara tentang moral, ya, moral Kristiani. Nah, apa yang dimaksud dengan moral? Ya, apa yang dimaksud dengan moral? Ada seorang pakar yaitu yang namanya Frans Magi Suseno. Dia menguraikan beberapa pengertian moral itu. Dikatakan moral selalu mengacu pada baik buruknya sifat, tapi itu sifat manusia. Kemudian moral juga disebut dengan etika atau kesusilaan. Kemudian moral juga dihubungkan dengan akhlak mulia, ya. Kemudian moral juga berhubungan dengan moral juga disimpulkan menjadi ajaran
tentang norma-norma bagi tingkah laku manusia yang benar menurut kehendak Allah berdasarkan wahyu Allah sendiri. Nah, hal ini berarti bahwa moral itu selalu berasal dari Allah. Artinya akhlak manusia itu telah diwahyukan Allah sendiri, lalu manusia atau kita bertugas untuk mengembangkannya. Jadi setiap orang itu sebenarnya sudah punya akhlak. Hanya akhlaknya itu kadang-kadang baik, ya, kadang-kadang dipengaruhi oleh hal-hal tidak baik sehingga sifatnya menjadi buruk. Nah, nilai-nilai moral Kristiani itu, ya, itu sudah diajarkan oleh Yesus sendiri. Ya. Kemudian ada juga dalam kitab suci. Maka dikatakan terangkum dalam hukum Allah. Kemudian nilai-nilai moral Kristen itu juga di situ ada iman, ada harap, ada kasih. Nah, dari manakah sumber ajaran moral itu? Ada 3 sebenarnya. Itu ada dalam kitab suci, ini dia, ya, ada dalam tradisi, ya, ada dalam magisterium atau ajaran Bapak Gereja. Itu sumber-sumber ajarannya. Jadi dari situlah kita dapatkan ajaran-ajaran moral itu. Jadi kalau supaya kita bisa bermoral dengan baik, berakhlak dengan baik, kita memang harus setia atau bisa melihat isi sumber-sumber ini. Nah, kalau kita bisa mengembangkan moral itu. Nah, moral itu juga selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu manusia. Ya, jadi ketika kita sudah punya akhlak yang baik tadi, kadang-kadang memang itu sangat dipengaruhi oleh hawa nafsu kita. Nah, hawa nafsu itu memang dikatakan di sini suatu reaksi atau gerakan yang terjadi karena suatu pengalaman. Hawa nafsu juga mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang dianggap dapat memuaskan hasratnya. Tapi ingat, ya, nafsu itu sesungguhnya kalau kita lihat secara mendalam, ya, dalam diri manusia itu ada 2 nafsu manusia. Ada yang sifatnya positif, ada yang negatif. Tapi kalau yang positif itu tidak masalah, itu hal yang baik. Tetapi ketika suatu nafsu itu adalah negatif, itu menjadi suatu masalah. Nah, kalau kita lihat kecenderungan kan manusia itu mengikuti hawa nafsu yang bersifat negatif. Nah, ketika nafsu disebut dengan yang negatif, maka itu menjadi suatu dosa. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari ajaran tadi, dalam ajaran moral itu, dosa menurut kitab suci, ya, itu ada beberapa. Bahkan mungkin kita sering melakukan ini, ya. Apa itu? Yang pertama, hati yang jahat. Ya, hati yang jahat. Ya, dia suka mendendam, ya, itu hatinya jahat atau iri, ya. Kemudian memegahkan diri, orang sombong, ya. Itu nanti contohnya bisa ada dilihat dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kemudian, ya, tamak atau loba, ya, itu nanti dikisahkan seperti seorang Zakheus. Zakheus itu kan adalah seorang kepala pengecut yang nanti dijelaskan dalam kitab suci ini. Bisa ada lihat baca sendiri nanti. Tapi pada akhirnya kan Zakheus ini akhirnya bertobat, ya. Zakheus sebenarnya adalah contoh orang yang tamak, artinya dia bertobat. Nah, kemudian iri hati, ya, itu nanti bisa Anda baca, ya, dalam kisah Kain dan Habil dalam Kejadian 4 ayat 2 sampai 12. Ya. Nanti bisa ada lihat baca sendiri bagaimana seorang Kain, ya, membunuh adiknya Habil itu karena iri, ya. Kemudian rakus, ya. Rakus bisa Anda baca nanti dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Itu dikisahkan tentang kisah Lazarus, ya. Kalau kita lihat gambar ini, ya, ini susah juga, dia main handphone, laptop, ya, rakus juga, semua sama dia, ya. Nah, kemudian marah, ya, marah, ya. Sikap marah itu adalah sesuatu perbuatan dosa. Memang kalau kita lihat dalam kitab suci, Yesus sendiri pernah marah. Tapi ingat, Yesus marah yang disahkan dalam kitab suci itu karena punya alasan yang kuat.
ya dia marah untuk kebaikan. Ya, sikap marah sekali lagi itu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nanti Anda bisa baca ya dalam kitab suci Lukas ya dalam 7 sampai 53. Kemudian malas ya. Ini penyakit. Ya, pertama penyakit anak sekolah ya. Jadi ketika Anda malas itu merupakan dosa. Mengapa? Dengan malas kita sulit untuk berpikir, ya, sulit menggerakkan badan kita, apa saja itu kita malas bangun, malas makan, malas belajar, wah itu, apalagi sampai malas bernapas, itu juga susah itu. Nah, itu nanti bisa Anda baca. Nah, ketika itu muncul dalam kehidupan kita, teman-teman, bagaimana cara pembinaan? Jadi al-sibin itu suara hatinya. Nah, tadi kan masalahnya di moral. Jadi bagaimana cara mengatasinya atau solusinya bagaimana? Nah, cara pembinaan ajaran moral itu ya ada beberapa di sini. Yang pertama, kita harus punya kasih, harap, iman, sabar, setia, jujur, terbuka, dan suka menolong. Nah, sengaja sebut di sini dalam lain, silakan Anda cari sendiri lagi, apalagi yang membuat moral Anda semakin baik. Ya, nah, lalu bagaimana diri kita sendiri dapat melakukan itu? Bagaimana bisa kita lakukan ajaran-ajaran itu? Bagaimana kita sampai kepada solusi itu? Ya, ada 6 yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bersifat retrospektif, menilai diri. Ya. Dan prospektif, bukan hanya menilai diri secara sepintas tapi secara menyeluruh. Yang kedua itu pengendalian hidup manusia. Jadi menfilter, ya, menfilter kehidupan kita, melihat mana yang baik, mana yang kurang baik. Kemudian refleksikan diri, mendidik suara hati secara matang. Ya. Suara hati adalah suara Tuhan, kemudian nasihat moral. Nah, itu dia. Menyadarkan diri manusia sesuai dengan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dari orang ini dapat dipedomani ketika Yesus menentukan suara hati. Berarti kalau kita lihat Yesus sendiri pun sebenarnya, ya, itu ketika dia memutuskan suara hatinya, dia perlu berdoa. Jadi itu yang penting teman-teman. Jika kita mau merubah diri, kita nyerah. Baik teman-teman, nanti silakan Anda baca itu bagaimana Yesus memutuskan suara hatinya dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Baik teman-teman, ketika saya menjelaskan tentang materi itu supaya jangan bosan, ya, silakan dulu adik-adik atau teman-teman itu menyaksikan sebuah karikatur ini, ya, menyaksikan sebuah karikatur ini, lalu apa kira-kira nanti yang mau disampaikan oleh karikatur ini? Ya. Karikatur ini memang adalah karikatur biasa. Silakan nanti teman-teman untuk melihat secara utuh, ya, apa kira-kira dari karikatur ini.
kira-kira karikatur ya. Nah, sekarang teman-teman, dari karikatur itu ya, dari karikatur yang saya sampaikan tadi, Bapak akan sedikit menyampaikan ya, nilai-nilai kehidupan apa yang mau disampaikan sebenarnya dari karikatur singkat itu ya. Nilai-nilai kehidupan apa yang mau disampaikan kepada kita. Nah, nilai-nilai kehidupan yang disampaikan itu ada beberapa. Yang pertama adalah kepercayaan diri ya. Tadi kan digambarkan situ, Yesus atau Tuhan memberikan kepercayaan atau tanggung jawab kepada manusia ya, dengan bentuk salib tadi. Karena ingat, kita setiap orang punya salib. Nah, lalu itu menggambarkan juga situasi kehidupan. Nah, ketika salib itu diberi ya, pasti banyak tantangan. Yesus kan kalau pergi, kalau meninggalkan manusia itu, lalu muncullah tantangan. Nah, tantangan kehidupan, ada badai tadi, ada petir, ada hujan ya. Nah, badai hujan ini adalah tantangan dalam hidup kita teman ya. Jadi memang kita harus siap untuk melakukannya. Kemudian ketika tantangan itu muncul, kita harus gigih. Jadi ada kegigihan situ. Tadi sampai dia terjatuh, lalu dia dengan gigih bangun. Kenapa dia gigih? Karena dia punya semangat ya. Jadi dalam belajar nanti yang paling penting, Anda harus punya semangat belajar untuk sampai kepada tujuan nanti. Jadi ketika Anda mau sampai kepada cita-cita Anda punya harus semangat ya. Ada kesetiaan ya. Jadi dia setia pada salib itu tadi. Itu nilai-nilai. Kemudian ada cinta. Kita bisa setia karena cinta. Kita mencintai hidup itu ya. Kita mencintai salib itu. Nah, ketika itu bisa kita lakukan, ada kepercayaan diri, ada situasi hidup ya, ada kegigihan, ada semangat, ada kesetiaan, ekspektasi, maka nanti yang datang adalah kebahagiaan atau kesuksesan ya. Nah, untuk sampai kepada semua kesuksesan itu, kebahagiaan itu, kita harus rela berkorban atau butuh pengorbanan ya. Jadi kita harus berjuang teman-teman. Itu. Nah, itu nanti oleh karena kita harus mampu menjadi garam dan terang bagi orang lain. Itu katakan sini sebenarnya. Ya. Jadi dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16, nanti silakan Anda baca bagaimana digambarkan kita harus mampu menjadi garam dan terang untuk orang lain. Baik, teman-teman, yang terakhir Bapak akan menyampaikan PR atau pekerjaan rumah. Jadi silakan nanti kerjakan di HP kamu masing-masing ya, atau sarana Anda masing-masing, bisa HP, bisa laptop dan sebagainya ya, untuk membuat sebuah refleksi dari apa yang saya sampaikan untuk bahan masa MPLS ini ya. Kalau Anda tadi mengikuti dari awal sampai akhir ya, pada kesimpulannya kita harus mampu menjadi garam dan terang. Nah, ada dua pertanyaannya. Yang pertama, tuliskan nilai-nilai kehidupan apa saja yang telah kau lakukan sebagai garam dan terang pasti ya, di sekolah, di rumah, dan di tengah masyarakat ini. Kemudian, tantangan apa saja yang kamu alami dalam menjalankan sebagai garam dan terang dalam kehidupan? Ya pasti banyak. Apa? Sebutkanlah itu. Tantangan apa saja. Itu ya Anda refleksikan itu ya. Jadi Anda tuliskan, Anda kirimkan nanti kepada Bapak ya, sebagai bahan evaluasi untuk saya. Apakah teman-teman itu sungguh-sungguh mengikutinya dengan baik? Baik, teman-teman, para siswa kami yang baru, peserta MPLS, itulah kira-kira yang boleh saya sampaikan ya, yang boleh saya sampaikan pada pembelajaran daring untuk siswa MPLS ini, masa pengenalan ke sekolah. Jadi jangan lupa nanti untuk mengerjakan ini sekarang ya. Sekarang sudah kerjakan ya, kerjakan dengan baik. Nah, jadi silakan sekarang Anda
kerjakan tugas ini dengan baik ya. Bapak akan tunggu, silakan nanti kirimkan ke Bapak apa hasil redaksinya. Baik, itulah kira-kira yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai bahan pendampingan bagi siswa MTLS untuk tahun ajaran 2020-2021 ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Moga-moga nanti tugas ini bisa berlalu dengan cepat supaya bisa kita bertatap muka langsung ya, belajar secara langsung di sekolah supaya bisa kita lebih semangat lagi ya. Dan tetaplah berdoa supaya situasi ini cepat berlalu. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Kurang lebih saya mohon maaf ya, kalau ada mungkin yang salah saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam.